Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa lagi. Bersama-sama kita akan membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 1 2024. Hari ini kita akan membahas medley banyak emiten ya. Yang pertama nanti BRIS, BRPT, CBPE, CMNP dan CPIN. Ada 5 ya yang kita bahas. Ini semuanya mungkin semuanya ini berbeda sektor ya. Hari ini tanggal 11 Juni 2024. Sekali lagi pembahasan kita ini berdasarkan analisa fundamental khususnya value investing. Jadi pembahasan kita berdasarkan data-data dari laporan keuangan yang sudah mereka laporkan. Sebelum kita lanjut, bahwa pembahasan kita ini adalah bahan pemikiran tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena ini hanyalah berupa opini dari saya sebagai yang melakukan analisa, karena setiap orang punya cara dan perhitungan yang berbeda-beda ya. Oleh karena itu ini hanya sebagai bahan pertimbangan, bukan untuk aksi tadi ya. Baik, yang pertama kita akan membahas BRIS atau di BRIS ya. Kita akan cek dulu datanya ya. Sebelum kita lanjut, bila Anda menemukan video ini berupa video pendek, maka silakan klik di bagian bawah yang ada tulisan tonton video atau linknya untuk mendapatkan pembahasan kita secara lengkap ya, ke 5 saham yang kita bahas. Dan jika dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Yang pertama ini adalah BRIS atau BRIS, Bank Syariah Indonesia ya. Semula ini adalah beberapa bank syariah milik pemerintah, lalu digabung menjadi satu ya. Bank Syariah Indonesia ini bergerak di bidang ya perbankan ya, pinjam, simpan pinjam dan lain-lainnya, tetapi berbasiskan syariah. Ini gabungan dari Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah digabung jadi satu ya. Tapi kode emitennya yang dipakai ini milik BRI, yaitu BRIS ya. Sementara pemegang saham yang terbesarnya itu kalau tidak salah Bank Syariah Mandiri ya, yang paling besar. Baik, yang pertama kita lihat dari segi valuasi dulu ya, bahwa nilai perusahaan ini ya untuk satu lembarnya itu 879 ya, 879 rupiah per lembar sahamnya. Jadi nilai perusahaannya itu 879. Tetapi harga sekarang sudah 2.520, berarti investor sudah menghargainya sangat tinggi ya. Sudah 127% lebih, 187% lebih mahal daripada harga daripada nilai perusahaannya. Yang kedua, dari segi IPS, dari segi belinya sekarang ini untung mendapat diskon atau tidak, ini maksimal beli kan di 1.200-an, sekarang sudah di 2.500, berarti kalau kita beli di harga sekarang ini kita harus nombok ya, hampir 100%, 95% lebih mahal. Ibaratnya kalau harga barang 100.000 ya kita belinya di 195.000 ya, hampir 2 kali lipat. Oleh karena itu kita kategorikan saja bahwa valuasi perusahaan ini sudah di atas ya, sudah mahal. Kenapa? Ya logikanya mungkin begini, kan ini perusahaan pemerintah sehingga ya dihargai tinggi oleh investor, karena mungkin di sini ada istilahnya itu pengharapan yang besar ya, seperti itu, karena ini milik pemerintah tadi. Kemudian kita kalau dilihat dari segi IPS atau dari segi laba, ini perusahaan laba ya, perusahaan untung, berarti tidak masalah sebenarnya ya. Jadi di sini harga tingginya ini bukan karena perusahaannya merugi, tapi harganya tinggi ini karena perusahaannya untung ya, 120
per 879 dikali 100 misal sekitar 14% ya. Sekitar 14% ya. Ya, sekitar 14%. Berarti laba bersihnya ini dibandingkan ini untungnya 14%. Ini termasuk luar biasa keuntungannya ya. Tetapi karena sudah tinggi karena banyak untungnya tadi lalu dihargai tinggi. Sekarang kita cek dari segi DPR. Dividend payout ratio-nya ini 25% ya. 25%. Kalau kategori kita ini mungkin masih belum memenuhi yang kita inginkan, tapi ini syarat menurut saya ya, opini saya. Bisa saja Anda membuat kriteria pribadi. Namun dari segi karena harganya tadi sudah tinggi di 2.500 dengan dividend payout ratio-nya yang 25, maka ini di kuartal 1 ini tertera menjadi Rp32. Sehingga dividen yield-nya ini hanya 1%. Sedangkan inflasi kita ini 3%. Kalau menurut saya berarti dividennya masih belum memenuhi kriteria. Sehingga kita dapatkan dari dua data ini bahwa dari segi dividen ini mungkin masih perlu ditingkatkan. Berarti belum memenuhi ekspektasi opini saya ya. Lanjut untuk triwulan 1 2024 ini ya, setelah pengeluaran dan lain-lain termasuk modal dan lain-lain ya, ekspansi dan lain-lain, ternyata perusahaan ini free cash flow-nya minus 1,5 triliun ya. Minusnya 1,5 triliun dalam triwulan 1 2024. Sementara untuk 12 bulan terakhir itu kalau kita hitung dari segi per lembar saham itu minusnya Rp34 per lembar saham. Kalau dibandingkan dengan nilai bukunya 879, berarti saham ini ya free cash flow-nya ya atau dana lebih setelah usaha itu minus Rp34 ya. Artinya mereka minus 3%. Untuk minus ini berarti awas ya, perlu kita berhati-hati ya. Karena mungkin saja kalau yang minus ini maka perlu pendanaan ya. Perlu pendanaan tambahan. Baik, kita lanjut ke ketahanan perusahaan. Ini kalau menurut saya current ratio itu tidak terlalu perlu dihitung ya. Kemudian juga untuk hutang berbunga itu 0, aman, dan hutang tak berbunganya masih di 783 itu termasuk aman saja di bawah 1000. Berarti untuk ketahanan perusahaan saya dapat katakan bahwa perusahaan ini aman ya. Kemudian saham yang beredar di masyarakat yang mereka bertrading ya, yang mereka punya di bawah 5% itu 10% saja. Aman ya, tidak masalah di sini. Dan di atas dari free float berarti tidak perlu mengejar yang batas yang diminta oleh IDX. Terakhir bahwa saham yang berbentuk digital ini 99% ini sebenarnya semuanya ya, hampir 100% ya. 100%-nya ini berbentuk digital. Jadi semuanya bisa ditradingkan. Karena itu mungkin kemarin kenapa saham ini ya sebenarnya asalnya saham ini adalah anak usaha ya. Karena itu kenapa sahamnya bisa semuanya berbentuk digital, karena ini sebenarnya asalnya adalah anak usaha dari bank-bank induknya ya. Dan kemudian mereka membentuk diri sendiri ya, sehingga ini semuanya berbentuk digital. Kemarin juga pemerintah ada usaha dalam rangka untuk mendiversifikasi ya ke ekspor di negara-negara Arab ya. Tapi kita belum tahu perkembangannya bagaimana nanti kelanjutannya. Baik, berdasarkan data yang kita dapat di sini, kesimpulan saya karena di sini perusahaannya ada untung ya, berarti perusahaan ini bagus, cuma dihargai sudah lebih tinggi ya. Jadi kesimpulan saya untuk perusahaan ini adalah
Yang pertama terus mestilah kita menunggu ya. Apa yang ditunggu? Yang pertama, free cash flow-nya ini harus positif. Perusahaan dengan free cash flow yang negatif ini sangat riskan ya, sangat riskan. Meskipun dia untung, tetapi kalau free cash flow-nya negatif, tentu dia harus mencari pendanaan yang lain untuk menunggu untungnya tadi datang ya. Yang kedua, juga kita harus menunggu apa? Dividennya membaik ya. Perusahaan memang bagi dividen, tetapi masih belum, kalau menurut saya pribadi ya, belum memenuhi kriteria minimal di atas inflasi lah ya. Kemudian juga sementara valuasi yang tinggi ini sebenarnya juga ekses dari dua hal yang di bawah. Kalau dua hal yang di bawah tadi ya, bisa kita tanggulangi ya, saya yakin bahwa nanti perusahaan ini akan valuasinya akan membaik ya. Baik, itu dulu pembahasan kita yang pertama. Kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu BRPT, yaitu Barito Pacific. Tadi perbankan, sekarang kita berpindah ke yang kedua ya. Oke, apabila dirasa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share. BRPT adalah perusahaan energi terintegrasi yang berbasis di Indonesia ya. Sektornya adalah energi dan industri ya. Barito Pacific ini mengoperasikan perusahaan panas bumi terbesar di Indonesia, yang juga merupakan perusahaan panas bumi terbesar ketiga di dunia. Berarti ini sangat besar sekali ya. Bekerjasama dengan Indonesia Power, anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh PLN, Barito Pacific tengah mengembangkan proyek Jawa dan 9 dan 10, yaitu pembangkit listrik tenaga uap dengan teknologi ultra supercritical ya. Kemudian perusahaan ini juga sebenarnya induk dari beberapa perusahaan yang sudah melantai. Kalau tidak salah ini ia merupakan induk dari TPEA kalau tidak salah ya. Kalau nanti salah silahkan dikoreksi. Kemudian ada juga Brand ya, dan Cuan kalau tidak salah seperti itu ya. BRPT ini induknya. Kalau salah nanti silahkan dikoreksi ya. Baik, kita lanjut. Kita akan membahas dari segi perusahaannya, dari segi laporan keuangan yang sudah diberikan. Yang pertama dari segi valuasi seperti biasa ya. Perusahaan ini ternyata ya sudah dihargai sangat tinggi oleh investor ya. Kenapa? Karena nilai perusahaannya hanya 289, sementara investor itu menghargai di 1340. Sudah lebih tinggi 3,6 kali ya dari harga wajarnya. Begitu pula dari segi valuasinya ya. Keuntungan perusahaan hanya Rp2 ya, sekitar 2,808 rupiah. Sementara nilai perusahaannya itu 289. Ini berarti keuntungannya sangat kecil sekali ya. Mungkin juga karena dia adalah induk usaha tadi ya. Sehingga di sini terdata bahwa valuasinya 66 kali lebih mahal, karena maksimal belinya hanya di Rp20, sekarang sudah di 1.300 ya. Ini berarti perusahaan ini ya sangat dihargai mahal. Kemudian juga kita cek untuk konfirmasi dari segi dividen payout ratio-nya 20%, masih di bawah karena tadi ya keuntungannya saja tipis, ditambah lagi dengan investor sudah menghargainya tinggi, sehingga yang terjadi adalah dividennya ini termasuk dalam kriteria kecil juga ya. Jadi ini valuasinya mahal, dividennya kecil. Tinggal kita cek lagi sekarang berikutnya dari sisi usaha mereka ya. Dari sisi usaha mereka bahwa di triwulan 1 ini setelah usaha sehingga di titik akhir setelah ekspansi dan lain-lain
ternyata mereka membukukan itu free cash flow-nya minus 1,8 triliun ya. Jadi di triwulan 1 mereka ini minus 1,8 triliun, tetapi untuk di setahun terakhir ini kalau dijadikan per lembar saham itu minusnya Rp20 per lembar saham, berarti sekitar 6% ya, sekitar 6 sampai 7% ya free cash flow-nya minus ya. Ini tentu saja perlu menjadi perhatian kita bahwa yang minus ini ya, free cash flow minus ini memerlukan dana segar untuk bisa usaha lebih jauh lagi. Paling tidak dia harus mencarikan aset lancar lainnya yang bisa cepat dicairkan ya. Lanjut dari segi ketahanan perusahaan ya, dari segi ketahanan perusahaan ini current ratio-nya ya, aset lancarnya aman saja. Tetapi di sini mungkin ini karena perusahaan padat usaha, padat modal ya. Karena ini perusahaan teknologi, karena menurut saya ini perusahaan teknologi, otomatis mereka padat modal. Sehingga mereka ada leverage di sini ya, ada hutang berbunganya 263% dan hutang tak berbunganya ini 346%. Otomatis ada leverage di sini ya. Karena modal yang besar tadi rata-rata memang perusahaan telekomunikasi dan perusahaan teknologi itu memang padat modal ya. Baik, kita lanjut. Dari segi kepemilikan masyarakat, ini masyarakat hanya 28% yang tidak investasi, mereka yang trading ini hanya 28% aman, dan saham yang ada di yang bisa ditradingkan dalam artian saham yang tersedia ini semuanya dalam bentuk digital. Berarti ya pengendali bisa trading ya. Walaupun dari segi data ini kemungkinan pengendali tidak trading, tetapi mereka bisa saja trading. Oleh karena itu kita perlu akan mengecek terus apa yang terjadi ya. Oleh karena itu kalau dari sini saya membuat kesimpulan ya, membuat asumsi saya bahwa kita mesti menunggu di sini banyak hal yang kita tunggu. Menunggu ketahanan perusahaan, kemudian juga free cash flow dan dividen. Membaik ya. Tapi ini perlahan ya, tapi ini perlahan ya, artinya tidak mungkin serta-merta bisa semua ya. Oleh karena itu mungkin bertahap, mungkin yang diperbaiki dari segi cash flow dulu ya. Setelah cash flow-nya membaik, otomatis nanti akan bergeser ke ketahanan perusahaan membaik sampai pada dividen yang membaik ya. Oleh karena itu menurut pemahaman saya tentang BRPT ya. Lanjut kita akan membahas yang ketiga ya. Yang ketiga ini adalah CBPE ya, CBPE. Kita cek dulu CBPE. Citra Buana Prasida Tbk ya. Citra Buana Prasida Tbk. Perusahaan ini ya didirikan dengan nama semula adalah Prasetya Sejati ya. Berdasarkan akta pendirian, kemudian Perusahaan ini adalah merupakan pengembang kawasan Pascal Hyper Square yang berlokasi di Bandung. Pascal Hyper Square ini dikembangkan untuk memenuhi segala kebutuhan bagi warga kota Bandung dan menjadi destinasi perjalanan bagi warga kota luar Bandung ya. Jadi setiap harinya kawasan ini selalu ramai dengan pengunjung. Seiring dengan berjalannya waktu, perseroan terus melebarkan sayap dengan mewujudkan satu persatu visi perusahaan, yaitu membangun berbagai fasilitas, tempat perbelanjaan, food market, restoran. Selain itu juga terdapat kawasan komersial untuk keperluan bisnis seperti ruko ya. Berarti ini properti ya, lebih ke properti tapi lebih ke kayak mall penyewaan itu ya. Kalau nanti silakan bisa juga untuk di komen
ini termasuk yang mana ya, apakah properti atau mall atau gabungan semuanya ya. Baik, kita sudah mendapatkan data laporan keuangannya. Dari triwulan 1 ini kita sudah mendapatkan pertama dari segi valuasinya dulu ya. Yang pertama dari segi valuasi, perusahaan ini ya dihargai 177, nilai bukunya 177, dihargai baru 134. Berarti masih di bawah ya. Ada 25,4% ya, 24% di bawah. Ada peluang untuk perusahaan ini berkembang naik terus ya, mengejar harga ya. Harganya mengejar nilai buku ya. Kemudian kita lanjut juga yang kedua dari segi valuasi ya. Maksimal beli di kan 400, sekarang di 134. Jadi diskonnya ini 67%, sangat besar. Ini sangat besar ya. Oleh karena itu kita simpulkan di sini bahwa perusahaan ini bisa bertumbuh kembang dan masih berada di bawah. Kita mau mengkonfirmasi selanjutnya dari segi dividen. Apakah dividennya ini besar atau tidak? Ternyata dari segi dividen ini DPR-nya 65% dan dividen payout ratio-nya karena harganya masih rendah sehingga DPR-nya besar. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa valuasinya murah. Dividennya besar. Ini sangat mendukung berarti ya untuk perusahaan ini ya. Valuasinya murah, dividennya juga sangat mendukung ya. Tinggal kita mengecek sekarang dari segi kelancaran usaha ya. Di triwulan 1 2024 ini mereka punya setelah usaha hasilnya adalah mereka kelebihan yaitu 50, ada free cash flow-nya ya. Cashnya yang free itu 55 miliar. Dalam setahun itu ada Rp40 per lembar saham. Ini sama dengan 22%. Berarti ini juga sangat bagus ya. Data-data yang kita dapatkan di sini bahwa sangat bagus. Tinggal kita melihat dari segi ketahanan perusahaan. Berikutnya ketahanan perusahaan ya. Current ratio-nya besar ya. Current ratio, cashnya aman, kemudian hutang berbunganya kecil 11 dan tak berbunganya 33. Ini berarti dalam kategori yang sangat bagus juga. Tinggal kita mengecek dari segi pengendalian. Dari segi pengendalian ini ternyata non warkatnya hanya 20 dan yang ditradingkan pun hanya 20. Berarti ini pengendali tidak trading ya. Nah, dari semua data yang kita dapatkan di sini ya, CBPE ini ya, Citra Buana Prasida ini, dari semua data yang kita dapatkan, ini termasuk saham yang memenuhi semua kriteria. Tinggal langkah kita yang terakhir adalah ada dua ya. Yang pertama, cek GCG perusahaannya, apakah perusahaan ini dipimpin oleh para manajemen, para direktur dan komisaris yang tidak bermasalah. Bila tidak, berarti hasil kita ini bisa dilanjutkan. Yang terakhir, tinggal dicek dari segi kalau mau ya teknikalnya, apakah sekarang harganya masih di bawah atau sudah di atas. Tinggal itu yang terakhir. Jadi kalau mau lebih pasti, pertama cek dulu keadaan perusahaannya, keadaan pengendalinya. Apabila memenuhi syarat bahwa mereka baik menurut data yang kita temukan, lanjut. Dan kalau mau lebih presisi lagi, silahkan cek juga dari segi teknikalnya, apakah sekarang harganya di bawah atau di atas ya. Kalau di bawah itu sangat bagus, kalau di atas mungkin bisa, tapi pergerakannya mungkin bertahap santai ya. Jadi simpulan saya adalah layak untuk beli ya.
masuk kriteria, tinggal cek GCG. Kan kalau mau juga silakan cek technical analysis kalau mau ya. Oke, demikian pembahasan kita untuk yang ketiga, CBPE. Yang selanjutnya kita akan mengecek lagi yang keempat, yaitu CMNP ya, CMNP. Oke, kita cek dulu CMNP, Citra Marga Nusapala Persada ya. Ini perusahaan yang menyelenggarakan proyek jalan tol, melakukan investasi dan jasa penunjang di bidang jalan tol ya, serta menjalankan usaha di bidang lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan jalan tol ya. Untuk meningkatkan pertumbuhan usaha dalam menghadapi berakhirnya masa konsesi ruas jalan tol, perseroan telah melakukan pengembangan bisnis substitusi dalam bidang operation dan maintenance dan bisnis suplementer dalam pengelolaan iklan, fasilitas utilitas, dan pengadaan mesin peralatan tol oleh entitas anak Citra Persada Infrastruktur ya. Kalau tidak salah ini saham yang kemarin itu rame dibicarakan ya, karena salah satu kalau tidak beliau menyebut beliau adalah salah satu itu ya, penikmat atau istilahnya tuh pengguna akhir ya, pengguna akhir atau istilah apa ya dari sebuah saham itu ya. Beliau mengatakan beliau ya termasuk yang itu ya. Baik, sekarang kita lanjut dari segi pembahasan kita. Yang pertama dulu kita lihat dari semua ini bahwa harga sekarang ini 1.500-an, book value-nya ini 2.000-an, berarti ini ya ada ruang bagi harga bagi investor untuk meningkatkan harganya sampai ke nilai bukunya. Yang kedua dari segi maksimum beli ini kan 1.900-an, sekarang 1.500 masih ada juga sekitar 19%, tetapi kalau 19% kalau menurut saya itu sudah dalam rentang yang wajar. Jadi perusahaan ini dihargai oleh investor di harga wajarnya, berarti sekitar memang seputar harga seperti itu ya. Harga so-so ya, tidak lebih mahal juga tidak lebih murah ya. Baik, kemudian ya dari kita mau konfirmasi dari segi dividen ya. Untuk melihat kinerjanya tadi kita harus mengkonfirmasi dengan dividen. Yang setahu saya bahwa sampai saat ini perusahaan ternyata ya beberapa waktu terakhir belum membagikan dividen lagi ya. Karena itu konfirmatornya dividen ini belum ya. Valuasinya memang wajar tetapi tidak dibarengi dengan dividen ya. Perusahaannya sebenarnya untung kah? Untung, perusahaannya bagus, dia untung ya. Untungnya pun ini hampir 10% ya, berarti termasuk perusahaan yang menghasilkan ya, dengan keuntungan 10% ini termasuk yang bagus ya. Namun tadi tidak dibarengi dengan adanya dividen. Terus kita akan cek dari segi free cash flow-nya. Dalam usaha mereka di triwulan 1 ini mereka punya kelebihan cash yaitu 1,3 triliun ya. Tapi dalam setahun ya, dalam setahun terakhir 12 bulan terakhir ini mereka punya kelebihan cash atau free cash flow-nya itu Rp182 per lembar saham. Hampir sama dengan keuntungan ya, ini sekitar 8%. Berarti kita simpulkan bahwa free cash flow-nya aman. Kenapa? Artinya perusahaan mungkin tidak perlu untuk mencari tambahan modal atau hutangan ya. Namun setelah dari segi aset lancar ya, segi aset lancarnya ternyata perusahaan ini aset lancarnya hanya 41% ya, 41%. Artinya apa? Perlu awas juga ya. Sementara hutangnya masih aman saja, mana hutang berbunga dan tak berbunganya ini masih
dalam kriteria yang bagus ya. Jadi ketahanan perusahaan oke, hanya tadi masalahnya adalah aset lancarnya yang kurang ya. Bagian terakhir kita akan ngecek juga bagian ini, masyarakat retail ya, masyarakat retail yang tidak berinvestasi yang bisa trading itu 41% ya, 41% ya. Sebenarnya kalau data ini masih termasuk oke, tetapi karena semua sahamnya itu berada di IDX bisa ditradingkan, maka 41% itu menurut saya perlu agak was-was juga, perlu hati-hati juga. Beda kalau misalnya 41%-nya tetapi saham yang berada di saham yang digitalnya kurang dari 100 itu mungkin agak aman. Tetapi di sini dengan 41% saya menganggap bahwa memang dia bukan retail, tapi kita perlu hati-hati ya, karena jumlahnya ini sudah mendekati. Ini opini ya, ini opini ya. Baik, dengan demikian kalau menurut saya pribadi ya, untuk perusahaan ini kita mesti menunggu yang pertama aset lancarnya ini membaik ya. Kita menunggu aset lancar membaik dan juga dividennya. Jadi ada dua data yang kita perlu concern. Yang pertama ini aset lancar dan dividennya sebaiknya kita menunggu sampai mereka membaik ya. Biar segalanya perusahaannya untungkah? Untung. Tetapi kita tidak mendapatkan dividen yield setiap tahun dari investasi kita. Kemudian juga aset lancarnya ini ya, mungkin karena ini mereka istilahnya barang yang mereka punya ini mungkin ada juga yang dijual tadi ya, sehingga mungkin aset lancarnya ini tidak banyak ya. Atau mungkin malah jalan tolnya itu sebenarnya bukan aset lancar ya, sehingga itu tadi sulit untuk dicairkan, sehingga aset lancarnya ini yang sedikit ya. Baik, dengan demikian kalau menurut saya kita perlu menunggu aset lancar dan dividennya membaik ya, baru kita memikirkan untuk lanjut. Next, yang terakhir kita akan membahas satu lagi tapi dari sektor yang berbeda. Kali ini kita akan membahas CPIN, Charon Pork Fund Indonesia Tbk. Ini merupakan perusahaan berbasis agribisnis di Indonesia ya. Ruang lingkup kegiatan perusahaan utamanya bergerak dalam industri makanan ternak ya, pembibitan dan budidaya ayam ras serta pengolahannya, industri pengolahan makanan, pengawetan daging ayam dan sapi, termasuk unit-unit cold storage-nya, menjual makanan ternak, makanan, daging ayam dan sapi dan bahan-bahan asal hewan yang diperdagangkan di wilayah Indonesia maupun di luar negeri ya. Pabrik pakan ternak Charon Pork Fund ini ya, ini di Banten katanya, di Sumatera ada, Jawa Timur ada ya, Jawa Tengah dan lain-lain ya. Salah satu produk yang terkenal itu adalah Fiesta Chicken Nugget-nya, itu yang salah satu yang terkenal dari punya mereka ya. Baik, sekarang kita lihat ya. Kalau produksi pakan ternaknya ini malah di mana-mana ada ya, sangat terkenal sekali perusahaan ini. Baik, sekarang kita lihat dari segi valuasi seperti biasa, bahwa dari segi data yang kita dapatkan nilai bukunya ini 1.600-an, harga sekarang sudah 5.200 ya. Ini harganya sangat tinggi ya. Berarti investor menghargainya sudah sangat tinggi. Mungkin ya secara sekilas bahwa ya kita membahas hari ini ya, investor sudah melakukannya dari sejak lama, sehingga kita dalam kategori ini ya kita bisa katakan terlambat. Sebenarnya kitanya yang terlambat ya. Mungkin ya jelas karena kita misal baru saja berinvestasi, sehingga pada saat kita membahas ini investor sudah lama di sini ya, sehingga harganya tinggi. Dari segi keuntungan ya, dari segi keuntungan yang pertama ini harus 170, sementara nilai bukunya 1.500, berarti keuntungan ini lebih dari 10% ya. Keuntungan perusahaan ya
ini keuntungan bersihnya ini lebih dari 10%. Untuk sebuah perusahaan itu luar biasa. Perusahaan besar bisa untung lebih dari 10% itu luar biasa. Lanjut, kita akan mengkonfirmasi lagi dari segi dividen. Perusahaan ini sangat baik kepada investor. Kenapa? Mereka membagikan dividen 75%. Mungkin sebenarnya mereka tidak terlalu fokus kepada investor, tetapi perusahaan ini sebenarnya adalah perusahaan asing ya, perusahaan asing sebenarnya ya, yang berusaha di Indonesia. Sehingga oleh karena itu mereka untuk bisa mendapatkan penghasilan otomatis cara yang paling sah, paling legal itu ya melalui dividen. Oleh karena itu dividennya besar, 75% ya, 70% ya. Namun dividen yang besar ini dikarenakan investor sudah menghargai tinggi, pada titik akhirnya ya dividen yieldnya hanya 2,2% ya untuk saat ini ya, untuk saat ini 2,2%. Tetapi bagi mereka yang membeli mungkin sudah di harga yang jauh, misal di harga 1.000, misal mereka yang beli di harga 1.000 ya saat ini mereka akan mendapatkan dividen 12% ya. Tetapi bagi kita yang baru masuk tentu saja ini sangat kecil ya. Jadi seperti itu, kita mungkin terlambat saja ya. Perusahaannya bagus sebenarnya, DPR-nya besar, dividen yield-nya kecil. Kenapa? Karena kita terlambat. Itu saja sebenarnya ya. Terus kita cek lagi ke bawah dari segi free cash flow. Setelah usaha mereka menghasilkan, mengenerate, ternyata ada kelebihan 1,1 triliun ya. Di kuartal 1 ini kelebihannya 1 triliun. Untuk setahun terakhir ini lebihnya Rp62 per lembar saham ya, untuk dalam setahun terakhir. Berarti free cash flow-nya aman ya, lebih dari 0. Free cash flow-nya aman. Kemudian kita cek dari segi ketahanan perusahaan, semuanya bagus ya, semuanya bagus. Dari segi ketahanan perusahaannya bagus, berarti ini hanya masalah investor tadi ya, mereka sudah menghargainya tinggi tadi ya, itu saja. Terakhir dari segi kepemilikan, dengan 40% masyarakat yang bisa trading ini, dan melihat bahwa seluruh saham ini hanya 40% yang ditradingkan, berarti 40%-nya ini aman ya. Nah, oleh karena itu saya menyimpulkan untuk perusahaan ini adalah sebenarnya perusahaan ini baik, hanya kita terlambat saja ya. Oleh karena itu kita mesti ya menunggu dividen membaik ya. Menunggu dividen dan valuasi membaik. Kalau sudah diperbaiki semuanya ya, otomatis ini mungkin yang pertama ini valuasinya ya. Kalau valuasinya membaik baru dividennya bisa membaik. Oke. Itulah pembahasan kita untuk kali ini. Terima kasih. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.